UEFA telah menggelar pengundian babak 16 besar Liga Champions pada hari Senin kemarin. Dalam hasil pengundian tersebut terdapat partai final ulangan yang mempertemukan Liverpool dan Real Madrid. Cetak Gol coba merangkum preview babak 16 besar Liga Champions sebagai berikut. Gak bisa nonton Piala Dunia, gak guna nih. Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Eintracht Frankfurt versus Napoli. Untuk mengawali ulasan ini ada laga yang mempertemukan Eintracht Frankfurt dan Napoli. Dalam sejarahnya, kedua tim pernah bertemu di babak 16 besar Piala UEFA tahun 1994. Dalam pertemuan itu, Frankfurt berhasil meraih kemenangan yang dilangsungkan secara 2 leg. Saat itu, skuad di Adler unggul agregat 2-0 dari skuad Partenope. Namun saat ini Napoli sudah jauh lebih kuat dengan berhasil menjadi juara grup. Bahkan skuad asuhan Luciano Spalletti ini sempat melibas Liverpool 4-1 di laga pembukanya. Selain itu, di Liga Italia pun skuad Partenope tampil tangguh dengan menjadi puncak klasemen sementara. Menariknya, skuad di Adler juga punya ambisi besar. Mereka pun mengusung target untuk bisa melangkah lebih jauh di Liga Champions musim ini. Inter Milan versus FC Porto. Berikutnya ada laga yang mempertemukan Inter Milan dan FC Porto. Kedua tim sudah bertemu 4 kali di mana Inter Milan mampu memenangkan 2 laga di antaranya. Di Liga Champions musim ini, kedua tim dianggap tampil cukup baik. Sebagai contoh ada Inter Milan yang berhasil membuat Barcelona angkat koper dari kompetisi Liga Champions. Sementara Porto menjadi juara grup B setelah berhasil mengemas 12 poin dari 6 pertandingan. Selain itu, Porto juga mampu menyingkirkan Atletico Madrid yang menjadi juru kunci klasemen. Sedangkan di Liga Domestik, kedua tim bisa dibilang punya nasib yang berbeda. Saat ini Inter Milan sedang terseok-seok dan terlempar dari persaingan 4 besar. Sedangkan FC Porto berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengumpulkan 26 poin. Mereka terpaut 8 poin dari Benfica yang kini menjadi puncak klasemennya. Menariknya, laga ini akan menjadi reuni untuk pelatih FC Porto yakni Sergio Conceição. Pasalnya, pelatih asal Portugal itu pernah memperkuat Inter Milan dari tahun 2001 sampai 2003 yang lalu. RB Leipzig versus Manchester City. Kemudian ada pertandingan antara Manchester City kontra RB Leipzig. Walaupun diunggulkan, tapi skuad Citizen gak akan meremehkan RB Leipzig begitu saja. Pasalnya skuad di Balen saat ini punya bomber tajam yakni Timo Werner. Ini bukan pertemuan pertama The Citizen saat bertemu dengan wakil Jerman. Sebelumnya di fase grup mereka sudah bertemu dengan Borussia Dortmund. Saat itu The Citizen berhasil finish sebagai juara grup G dengan mengemas 14 poin. AC Milan versus Tottenham Hotspur. Selanjutnya ada laga panas yang mempertemukan AC Milan dan Tottenham Hotspur. Untuk pertama kalinya AC Milan merebut tiket 16 besar sejak absen selama 9 tahun yang lalu. Dalam sejarahnya, kedua tim pernah bertemu 2 kali di babak 16 besar musim 2011-2012. Saat itu Tottenham Hotspur berhasil meraih 1 kemenangan dan juga 1 hasil imbang. Walaupun begitu, AC Milan punya skuad berbeda yang kini lebih berkembang. Terbukti di bawah tangan dingin Stefano Pioli, skuad Rossoneri meraih gelar Scudetto di musim lalu. Di sisi lain, Tottenham Hotspur yang diasuh oleh Antonio Conte juga nggak bisa dianggap remeh. Saat itu mereka lolos secara dramatis setelah comeback atas Olympique Marseille. Klub Brugge versus Benfica. Kemudian ada juga partai yang nggak kalah serunya. Laga itu mempertemukan 2 tim raksasa asal Belgia yakni Klub Brugge dan klub raksasa Portugal, Benfica. Di Liga Champions musim ini, kedua tim tampil cukup perkasa. Pertama ada Klub Brugge yang finish di peringkat runner-up grup B dengan selisih 1 poin dari FC Porto. Menariknya, mereka juga mampu menyingkirkan klub raksasa Spanyol Atletico Madrid. Saat itu, Los Rojiblancos dibuat nggak berdaya saat dipermalukan dengan skor 2-0. Hal ini pun membuat Atletico Madrid harus angkat koper lebih cepat. Sedangkan Benfica juga catatkan performa gemilang di Liga Champions musim ini. Skuad The Eagles bahkan finish sebagai juara grup H setelah unggul agregat gol tandang atas PSG.
Padahal di musim ini Benfica tanpa diperkuat oleh bomber tajamnya yakni Darwin Núñez. Sebelum ulasannya kita lanjut, tim Cetak Gol mau rekomendasikan yang namanya Next Parabola. Mereka terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia Qatar 2022 secara live dan eksklusif seluruh pertandingan. Ada dua pilihan nih yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Pertama ada Next Parabola, TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring. Mereka janji bisa menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan gambar berkualitas HD. Jadi gambarnya sudah pasti jernih ya. Nah, Next Parabola juga punya siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions, Europa League, dan masih banyak lagi. Kedua, untuk nonton Piala Dunia, kamu juga bisa pakai Next Video. Kalau Next Video ini cocok untuk kamu yang punya koneksi internet lancar. Jadi ini tuh kolaborasi antara Next Parabola dan Video. Next Video ini adalah receiver berbasis Android dan bisa nonton seluruh tayangan terupdate di aplikasi video. Paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa kamu beli sekarang. Bisa beli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau bisa juga di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Selanjutnya ada partai besar yang mempertemukan dua tim raksasa yakni Bayern Munchen versus Paris Saint-Germain. Partai ini seakan jadi ulangan final tahun 2020 yang lalu. Saat itu Paris Saint-Germain takluk atas Bayern Munchen dengan skor tipis 1-0. Namun di musim ini skuad Les Parisiens datang sebagai tim yang lebih diunggulkan. Pasalnya mereka saat ini dihuni oleh trio penyerangan yang berisikan Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar. Trio penyerangan itu memang sedang tampil gacor-gacornya di musim ini. Hal itu bisa dibuktikan dari bangkitnya performa Messi yang di musim lalu sempat merosot. Dari 17 pertandingan, La Pulga tercatat sudah mengemas 11 gol dan 14 assist. Akan tetapi La Pulga punya catatan buruk saat berjumpa dengan Bayern Munchen. Terbukti di partai terakhirnya Messi dibuat nggak berdaya saat Barcelona dipermalukan dengan skor 2-8. Nggak heran kalau PSG bakal mengusung partai balas dendam pada laga ini. Apalagi Messi sendiri berhasrat bisa membawa PSG meraih gelar juara Liga Champions yang pertamanya. Borussia Dortmund versus Chelsea. Berikutnya ada laga yang mempertemukan dua klub raksasa Eropa yakni Borussia Dortmund dan Chelsea. Ini merupakan pertemuan pertama kedua tim di kompetisi Eropa. Sebelumnya, skuad The Blues lebih sering bertemu dengan Bayern Munchen saat menghadapi klub Jerman. Laga ini sulit diprediksi siapa yang lebih diunggulkan untuk lolos. Sebab kedua tim sendiri sedang tampil on fire di ajang Liga Champions musim ini. Padahal skuad di Borussen baru saja ditinggal oleh bomber tajamnya yakni Erling Haaland. Kehilangan Haaland justru membuat Borussia Dortmund mampu menelurkan bakat penyerang baru. Penyerang yang dimaksud adalah winger asal Inggris yakni Jude Bellingham. Sejauh ini Bellingham telah mengemas 4 gol dari 5 pertandingan di Liga Champions. Nggak heran kalau Chelsea kepincut untuk mendapatkan tanda tangan sang bomber. Di sisi lain, Chelsea yang diasuh oleh Graham Potter juga tampil perkasa di babak penyisihan. Apalagi mereka punya catatan apik saat baru mengganti pelatih dengan keluar sebagai juaranya. Liverpool versus Real Madrid. Menutup ulasan ini ada partai yang sangat ditunggu-tunggu. Liverpool akan kembali berhadapan dengan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Laga ini sendiri jadi laga yang cukup sulit untuk skuad The Reds. Sebab skuad asuhan Jurgen Klopp itu dihantui dengan catatan buruk saat berjumpa dengan Los Blancos. Dari 9 pertemuan, Liverpool cuma mampu memenangkan 3 laga di antaranya. Sementara 7 laga lainnya dimenangkan oleh skuad El Real dan 1 laganya berakhir dengan skor imbang. Terakhir kali kedua tim bertemu di partai final Liga Champions musim lalu. Saat itu skuad The Reds gagal membawa trofi si kuping besar ke Anfield setelah takluk dengan skor 1-0. Pertemuan ini bisa juga sekaligus jadi ajang balas dendam untuk Liverpool. Sayangnya ambisi tersebut mendapatkan tantangan karena performa buruk skuad The Reds di musim ini. Hal itu bisa dibuktikan di mana mereka belum tampil konsisten sampai pertengahan musim ini. Skuad The Reds pun kini duduk di peringkat 8 klasemen sementara Premier League. Sebaliknya, El Real tampil tangguh dengan jadi pemuncak klasemen grup F. Selain itu, mereka juga masih bersaing dalam perebutan gelar juara La Liga di musim ini.
Itulah ulasan preview babak 16 besar Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Klub manakah yang kamu prediksi bakal lolos? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.